I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Para rider Ducati dan anggota VR46 berada di lintasan Portimao hanya beberapa hari sebelum dimulainya tes MotoGP. Sebuah kesempatan langka untuk melihat Valentino Rossi dan Marc Marquez di lintasan yang sama sekali lagi. Tes pramusim MotoGP akan dimulai dalam beberapa hari ke depan pada Kamis untuk shakedown yang diperuntukkan bagi para penguji, Roque Pedro Acosta, dan para pembalap dari pabrikan yang mendapat keuntungan dari konsesi. Hanya saja, beberapa pembalap Ducati termasuk anggota VR46 Akademi Curi Start. Mereka berada di lintasan tempat penyelenggaraan tes WSBK, di Portimao. Marc Marquez, pendatang baru di klan Ducati tahun ini, ikut ambil bagian, begitu pula Valentino Rossi, yang hadir untuk bersenang-senang. Sang legenda MotoGP, sekarang mendedikasikan dirinya untuk balapan di atas roda 4, di samping perannya sebagai bos VR46. Hadir pula juara dunia Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio, dan Franco Morbidelli, yang tahun ini bergabung dengan grup Ducati melalui tim Pramac. Luca Marini juga telah meninggalkan Desmosedici dan bergabung dengan Honda tahun ini, namun masih menjadi anggota VR46 Riders Academy. Satu-satunya pembalap Ducati yang tidak ikut serta dalam tes Portimao adalah Jorge Martin, yang merayakan ulang tahunnya yang ke-26 pada Senin dengan berkendara di luar lintasan. Karena semua pembalap MotoGP dilarang mengendarai motor di luar tes resmi atau diizinkan oleh konsesi teknis. Para pembalap yang hadir di Portimao menggunakan motor produksi yang mereka miliki, Ducati Panigale V4S untuk perwakilan merek Italia. Yamaha R1 untuk Rossi yang merupakan duta besar untuk pabrikan tersebut meskipun timnya mengendarai Ducati di MotoGP. Dan Honda CBR 1000RR, R Fireblade untuk Luca Marini yang berbagi garasi dengan saudara tirinya. Meskipun tes ini berlangsung dengan motor yang sangat berbeda dengan prototipe yang akan mereka gunakan di MotoGP tahun ini, tes ini memberikan para rider kesempatan untuk mendapatkan gambaran tentang motor besar sebelum berangkat ke Sepang. Sementara itu, Miguel Oliveira dapat mengandalkan motor pabrikan pada MotoGP 2024, berkat kerja sama antara Aprilia dan Trackhouse. Ia menghadapinya dengan rasa pusing, tetapi dengan keyakinan. Miguel Oliveira akan menghadapi musim MotoGP 2024 dengan banyak perubahan baginya. Pembalap asal Portugal ini akan tampil perdana dengan tim baru. Trackhouse adalah rumah barunya menyusul hengkangnya RNF Racing milik Razlan Razali karena masalah keuangan, terutama dengan sponsornya, Crypto DATA. Tim asal Amerika yang berasal dari NASCAR ini mewarisi struktur, pembalap, dan motornya, yang telah diperkenalkan kepada publik pada Sabtu, 27 Januari 2024, lalu dalam sebuah acara yang diadakan di Los Angeles. Trackhouse akan menghadapi musim pertamanya di kelas utama setahun lebih cepat dari jadwal, karena rencana mereka terfokus pada musim 2025. Namun, hal itu tidak menghentikan mereka untuk tampil dengan penuh semangat. Tim yang didirikan Justin Marks ini memiliki hubungan yang lebih kuat dengan Aprilia sebagai tim satelit daripada RNF, dan itu melibatkan kepemilikan motor resmi untuk musim 2024, seperti yang dimiliki oleh Aleix Espargaro dan Maverick Vinales. Dalam peta jalan tersebut, Oliveira dan Raul Fernandez seharusnya diberi dua motor RSGP generasi terbaru pada 2024. Tapi karena satu dan lain hal, motor paling anyar diberikan kepada pembalap Portugal tersebut. Dalam pernyataan yang dikumpulkan oleh GP1, pembalap Almada mengakui bahwa ini adalah lompatan ke dalam kehampaan, meskipun ia percaya pada pabrik Noale. Saya akan melakukan lompatan 2 tahun, dari motor 2022 ke motor 2024, kata Oliveira setelah presentasi Trackhouse. Perasaannya akan berbeda dan saya butuh waktu untuk beradaptasi.
Saya pikir dalam 2 balapan pertama saya mungkin tidak akan mencapai potensi penuh motor. Mantan pembalap Grand Prix asal Spanyol Fonsi Nieto, memperingatkan performa Marc Marquez pada tes Valencia tak bisa sepenuhnya dijadikan acuan. Bukan berarti Marquez akan datang sekarang dan menghancurkan semua orang, ujarnya. Dikatakan, musim depan akan menjadi musim yang kompetitif. Yang lain juga ikut balapan dan yang lainnya juga melaju kencang, tandas Nieto. Ia mengingatkan, bahwa saat ini Francesco Pecco Bagnaia merupakan juara dunia dan memiliki 2 kejuaraan dunia. Dan ada lebih banyak pembalap yang memegang kejuaraan dunia, terangnya. Nieto yang kini berada di Pramac Ducati sebagai Rider Performance Director juga mengungkapkan bahwa dia yakin Marquez akan kembali kompetitif. Apakah dia akan berada di sana untuk memenangkan balapan? Tentu. Tapi ini bukan Marquez tiba dan menang besok, tandas Nieto. Selain beradaptasi dengan Ducati versi lawas, Marquez juga harus menghadapi Francesco Bagnaia dan Jorge Martin yang dibekali GP24 yang diklaim peningkatan jauh dari versi sebelumnya. Dia juga perlu menangani dunia baru sebagai pembalap satelit, dan tantangan yang hadir di tengah line-up 8 pembalap yang kuat di Ducati. Dan bagaimana cara dia mencapainya? Dia bukan pria yang mudah untuk diajak bertarung, karena dia adalah pria yang sangat sulit dikalahkan dan tidak menyerah, tukas Nieto. Musim ini, Nieto akan mempersiapkan Jorge Martin untuk mengalahkan Marquez dan pembalap Ducati lainnya. Di sisi lain, General Manager Ducati, Luigi Gigi Dall'Igna mengatakan, meski persaingan musim 2024 akan makin panas dengan datangnya Marc Marquez, Ducati tidak akan pernah menjalankan tim order. Seperti diketahui, musim lalu Ducati memiliki 3 pebalap yang bersaing memperebutkan gelar juara dari 3 tim berbeda yaitu Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, Jorge Martin, Pramac Racing, dan Marco Bezzecchi, TR46 Racing Team. Tahun ini atau musim 2024, diprediksi jumlah pebalap Ducati yang bertarung memperebutkan gelar juara dunia akan bertambah 1 dengan datangnya Marc Marquez yang bergabung ke Gresini Racing. Sementara itu, Bagnaia berharap Ducati meningkatkan pengereman. Selain itu, sebagai pembalap, ia ingin meningkatkan daya ledaknya. Setelah menutup musim 2023 dengan rasa terbaik di mulutnya, Bagnaia memulai tahun baru di mana ia harus mempertahankan gelar juara MotoGP. Ia pasti akan mendapat rival yang sangat tangguh, terutama di tim Ducati sendiri. Pembalap asal Italia itu, dalam wawancara eksklusif dengan majalah MoW selama 100 km di Campioni, berbicara tentang peningkatan yang diperlukan untuk tahun 2024 dan bagaimana ia telah meningkat sebagai seorang pengemudi. Meski memenangi kejuaraan dunia kedua berturut-turut, Bagnaia memiliki beberapa rival yang mempersulit perjuangannya untuk mempertahankan gelar.